Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat GBB dimanapun berada. Salam sehat. Bertemu kembali dalam program Morning Call GBB bersama saya, Pendeta Martin Luther Super Smart Koilmo STH, Ketua Majelis Jemaat GBB Bethesda di Marau. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang boleh kami alami atas kasih setia Tuhan. Biarlah firman yang akan kami baca dan renungkan di pagi hari ini menjadi kekuatan, pengharapan yang baru bagi setiap kami anak-anak-Mu di dalam menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai ayat 22. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sahabat GBB dimanapun berada, kesetiaan kita kepada Tuhan tentunya akan membawa berkat luar biasa dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu kekasih Tuhan, kesetiaan juga akan membutuhkan banyak usaha, tenaga, bahkan pengorbanan. Itu yang kemudian bisa kita lihat dalam cerita firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Bapak Ibu sahabat GBB kekasih Tuhan, Ishak dalam kesetiaannya, dia setia mengikuti perintah Tuhan di dalam jalan kehidupannya. Namun dalam kesetiaannya orang membenci dia karena ia berhasil.
Bapak Ibu kekasih Tuhan, kisah ini juga tentu sering kita lihat atau barangkali ada di antara kita yang mengalami. Ketika kita sukses, ketika kita berhasil, maka tidak mungkin tidak ada orang yang tidak membenci oleh karena keberhasilan kita. Malah ia hendak menjatuhkan kita dan ingin memiliki hasil dari keberhasilan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari Ishak. Dia memilih untuk tetap setia dan tetap berproses dalam tantangan itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, Ishak kemudian oleh raja orang Filistin Abimelek pergi dari kediamannya ke sebuah tempat yang bernama Gerar. Di situ pun persoalannya sama, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ketika Ishak menggali sumur untuk kebutuhannya, karena memang air menjadi kebutuhan pokok pada waktu itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Namun ketika Ishak sedang menggali sumur bersama dengan para pembantunya, sumur itu menghasilkan air yang sangat banyak. Tetapi apa yang terjadi oleh karena air yang sangat banyak, orang-orang kemudian bertengkar. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya lewat kisah Ishak ini, saya teringat istilah lahan basah itu ya, atau tempat basah. Biasanya lahan basah atau tempat basah ini menjadi rebutan orang. Apapun bisa orang lakukan untuk mendapatkan tempat yang basah. Ingat, Bapak kasih Tuhan, apapun orang bisa lakukan untuk mendapatkan tempat yang basah. Ini kita bisa lihat dalam kisah kehidupan Ishak. Tapi apa yang terjadi oleh karena orang bertengkar, dia memilih mencari tempat yang lain. Di sumur yang berikutnya pun orang tetap bertengkar. Karena sumur itu menghasilkan banyak air. Apa yang dilakukan Ishak? Ia tetap bersabar. Ia percaya bahwa di satu tempat pasti ada berkat Tuhan yang tersedia baginya. Dalam kesetiaan Ishak menjalani proses kehidupannya yang dipenuhi tantangan dan pergumulan, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka apa yang terjadi? Dia mendapatkan sebuah tempat yang cukup. Dalam ayat Alkitab kita pada pagi hari ini dikatakan tempat itu bernama Rehobot, atau tempat yang luas. Sehingga Ishak mengatakan bahwa kita sudah mendapatkan tempat yang cocok untuk kita tinggal dan beranak cucu di tempat ini. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kembali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu dan saya, Pak Pendeta percaya bahwa kita semua adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dan kita tentu tahu bahwa kesetiaan itu akan menghasilkan berkat. Namun dalam proses kesetiaan itu kita jalani, ada banyak tantangan. Yang Pak Pendeta mau katakan bukan hanya satu kali, tetapi ia datang berulang kali dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita melihat Ishak ya. Dia sudah berhasil. Dan keberhasilan itu adalah miliknya, tetapi dia diusir. Dia tetap setia. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika satu tempat kita tidak mendapatkan berkat, maka ada tempat lain. Setia. Ketika tempat yang berikutnya, Bapak Ibu dan saya tidak mendapatkan berkat, maka ada tempat yang baru. Yang pasti Tuhan akan sediakan. Intinya adalah bagaimana Bapak Ibu dan saya dan kita semua sebagai orang percaya memahami kesetiaan itu di dalam Tuhan. Rupanya kesetiaan itu adalah bagaimana kita tetap memandang kepada Tuhan
dan tetap melakukan apa yang menjadi perintahnya di dalam kehidupan kita. Maka satu kali waktu ketika Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, Bapak, Ibu, dan saya akan mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu kekasih Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah boleh menyapa kami di pagi hari yang indah ini. Biarlah ya Tuhan, dalam kesetiaan kami kepada Tuhan, kami mau terus belajar. Dan juga dalam kesetiaan kami ya Tuhan, akan ada banyak tantangan, pergumulan, persoalan yang akan datang silih berganti, berulang-ulang dalam kehidupan kami. Namun kami percaya sebagaimana Tuhan menyiapkan berkat bagi Ishak, maka biarlah juga Tuhan akan selalu menyiapkan berkat bagi kami anak-anak-Mu pada saat ini. Kami mau belajar setia lewat setiap proses pergumulan tantangan kehidupan yang kami alami, menjadikan diri kami semakin memiliki pengalaman iman dengan Tuhan untuk tetap belajar setia. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dengan masing-masing profesi, tugas, tanggung jawab pekerjaan kami. Dalam keberhasilan yang kami peroleh, tentu ada banyak orang yang akan membenci kami. Namun biarlah kisah hidup Ishak menjadi contoh dan teladan bagaimana kami tetap setia melakukan kehendak Tuhan di setiap proses kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur hati kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, sahabat GBB dimanapun berada, saya Ketua 1 BP Mupel Kalimantan Barat mewakili seluruh jemaat-jemaat yang ada di wilayah pelayanan Mupel Kalimantan Barat berjumlah 23 jemaat, mengucapkan selamat memasuki bulan Pelkes. Biarlah kehadiran kita, kesetiaan kita membawa berkat dalam tugas pelayanan dan juga di tengah-tengah kehidupan keluarga, bahkan pekerjaan Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya berada di GBB Bajem Elim Putaran yang rencananya nanti tanggal 9 Juli akan dilembagakan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023
Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi